Aries, selamat datang di bacaan untuk Aries. Ambil hanya jika resonate. Dan ini tidak ada waktu khusus, dan resonate atau tidak biasanya sudah terlihat dari judul video ini. Kita mulai bacaannya. Kalau saya lihat dua kartu kiri dan kanannya kan kartu yang positif banget ya. Tapi di tengahnya gambar rubah ini mungkin situasinya tidak seperti apa yang kita lihat. Jadi mudahnya adalah kita dalam kondisi cukup. Kita sedang mengarah pada apa yang kita inginkan. Tapi situasi yang kita hadapi sekarang itu begitu chaos, nggak ada informasi, dan kita nggak tahu mana teman, mana yang tidak terlalu teman. Sehingga kita bolak-balik nabrak, seolah-olah merasa tertipu, seolah-olah merasa tidak melihat sesuai dengan kondisi nyatanya. Tapi sebenarnya you are okay, Aries, dalam situasi yang terproteksi. Kalau saya melihatnya demikian. Dari True Love akan saya ambil 2 kali. Pertama untuk singles, 3 kartu, yang sebelah kanan atas, yang sebelah kiri atas itu untuk yang di relationship. Kita mulai dari yang single. 1, 2, 3. Saya ambil dari kartu yang keempat, buat semua juga begitu. Aries, inner peace. Jadi kayaknya memang situasinya Aries agak chaos ya. Chaosnya di luar, tapi somehow Aries mampu untuk cool gitu ya, jalan sesuai dengan pace-nya. Dan apapun yang terjadi di luar, seberapapun chaosnya, berapa banyak pun orang yang sedang ingin melemparkan dart ke Aries, itu sebenarnya Aries hanya perlu memandang dan terus berjalan. You are protected. Dan ini juga yang perlu diingatkan sekali lagi buat teman-teman Aries singles adalah boundaries. Jadi kalau orang itu ingin mendekati Aries, dan biasanya mereka mendekati Aries itu ingin mengambil sesuatu dari Aries. Bahkan kalau hanya ingin mengambil sinarnya Aries, yang Aries juga mungkin nggak merasa kehilangan sama sekali ya, because you're Aries gitu ya, who cares gitu ya, maju-maju aja gitu lah, so what gitu. Iya, itu Aries banget sebenarnya. Bukannya tidak peduli pada orang lain, tetapi memang fokus hidup dan misi hidup Aries itu, apalagi ini singles ya, jadi artinya memang semua misi yang memang ditanamkan di kepala kita untuk mendobrak sesuatu, untuk mulai sesuatu, itu takes a lot of energy ya. Jadi kalau mobil juga kan gigi satu tuh selalu yang terberat ya, makanya energinya itu harus fokus di Aries. Jadi nggak bisa dipisah-pisah, nggak bisa disebar kemana-mana buat Aries. Jadi mungkin memang ini buat Aries adalah membuat boundary, karena masih ada tugas khusus. Ini single kan ya, ada tugas khusus yang harus diselesaikan oleh Aries pada saat ini, dan itu butuh tenaga, butuh waktu yang besar banget dari Aries. Dan ini periodenya 1, 2, 3. Ini untuk yang dalam hubungan, Aries yang dalam hubungan. Ya, ini juga energinya Aries sangat kental, energi zodiak api sebenarnya, divine masculine. Jadi kayak memang nggak bisa dibilangin Aries merasa yang bertanggung jawab untuk semua. Jadi kalaupun dibilangin Aries tuh kayaknya bukan masalah kamu deh, anyway tetap dipanggulnya juga gitu, nggak bisa dibilangin, karena itu udah apa ya, inner call-nya Aries untuk ngerjain semua sendiri, divine masculine, karena memang harus mendobrak sesuatu, harus mulai sesuatu, harus memimpin sesuatu. Ya itu nggak bisa diapa-apain. Tapi ini 2 kali maskulin. Tapi itu kalau dipaksakan seperti itu terus, lama-lama menjadi distorted. Kita lihat yang tadinya energinya adalah energi mulai sesuatu, tapi ketika menabrak sesuatu, yang dilakukan adalah pakai tank.
maksa, kemudian waktu kerja yang gak pernah selesai. Kita lihat yang ambisinya mendapatkan duit yang berlimpah-limpah. Kemudian di sini kita lihat kalau perlu perang. Ini ada gambar orang senjata sama helm saya lupa namanya. Helmnya untuk perang itu di situ. Jadi sampai mengorbankan banyak hal itu sudah dilakukan, which is sudah overboard gitu loh. Overboard. Kamu punya pasangan di sini, kamu punya orang lain di dalam kehidupan. It's just too much. Sekarang tanya lagi ke dirimu sebagai orang yang punya pasangan, orang yang punya tanggung jawab juga terhadap lingkungan yang lebih kecilnya. Ini worthy nggak sih semua waktu yang kamu habiskan hanya untuk mengejar sesuatu? Ini pertanyaannya begitu. Worthy nggak? Kalau kamu dapatkan semua uang yang kau butuhkan, mengorbankan banyak hal, dan tidak mendapatkan cinta yang sesungguhnya, sesuatu yang kau dapat tidak memberikan sesuatu balik ke dirimu, apakah masih worth it? Oke. Aries, kalau dari sini kita lihat significatornya the Chariot. Jadi kayak blindly mengejar ambisi di atas semua kebingungan yang kemudian dikesampingkan. The Chariot bicara seperti itu. Dan ya, overboard tadi, Queen of Wands itu kan tentang tindakan dengan emosi karena ingin menyelamatkan sesuatu, tapi akhirnya apa sebenarnya yang ingin kau selamatkan? Karena sebenarnya sepertinya udah motivasinya sudah berubah sekarang, jadi tidak sesuai yang lalu. Jadi kalau yang dulu misalnya karena misalnya satu contoh ya, karena kemiskinan maka mengupayakan supaya bekerja setengah mati, pada saat itu membantu. Kemudian situasinya berubah sekarang, tapi rasa terluka karena kemiskinan masa lalu itu kayak masih menghantui. Sebenarnya apa yang kau cari udah ada di tangan, tetapi seperti ketakutan ini akan terjadi lagi, jadi bekerja berlebihan. Begitu Aries, kalau dari gambarnya ambil hanya jika resonate ya. Nah, masalahnya adalah itu tadi, rasa takut. Rasa takut saya akan jatuh, jadi sebelum jatuh saya akan bekerja mati-matian. Seberapapun saya sudah terluka, seberapapun saya sudah mengeluarkan, pokoknya seberapapun harganya saya tetap akan lakukan ya. Nine of Wands seperti itu. Jadi kalau saya belum mendapatkan apa yang saya pikir saya inginkan, saya tuh rasanya belum bisa plong, belum bisa mulai satu hal yang baru. Itu hanya ada di kepala ya, this crowns you. Nggak bisa mulai satu yang baru karena yang lain rasanya masih begitu menghantui diri saya. Dan berikutnya the Empress ya, the future-nya. Kalau saya pikir ini adalah lebih Aries bisa fokus untuk kreativitasnya. Hanya saja tadi Aries masih membawa masalah masa lalu ya, yang membuat Aries itu agak berlebihan melihat masalah. Jadi sebenarnya kalau bisa lebih anteng, itu semua akan lebih baik, nggak harus nabrak kanan kiri. Tapi itu selalu problemnya Aries. Aries selalu punya keinginan yang saknyet gitu ya. Itu udah energi yang dibawa Aries, karena memang itu energi survival, dan energi survivalnya itu kayak disulut terus, walaupun sebenarnya situasinya udah nggak membutuhkan tindakan yang sifatnya survival tadi. Ini hopes and fear, barangkali memang Aries merasa akhirnya dengan situasi yang begitu menekan itu kayak semua orang bisa jadi musuh dan bersikap seolah-olah orang itu ingin menghentikan jalannya Aries, bukan karena orang itu care sama Aries. Jadi kalau ada orang berusaha untuk mengatakan kepada Aries, come on slow down, itu maksudnya bukan mau nahan Aries atau mempersulit Aries, tapi karena Aries itu melihat orang lain seperti ingin melakukan sesuatu yang harmful ya, cara pandangnya dia. Enggak, apa kamu. Jadi kayak tadi ini distorted masculinity-nya keluar lagi di sini ya. Jadi kayak berlebihan. Nah, anyway ya, friends sama family kebanyakan
mereka tuh tahu persis apa yang tengah dialami Aries, betapa chaosnya lingkungan Aries. Dan saya pikir juga tadi beberapa kartu yang mengatakan bisa balance itu di tengah situasi yang begitu sukar tetap Aries bisa perform. Makanya mereka juga angkat topi dengan Aries, tapi yaitu harganya adalah Aries tuh chaosnya itu tetap berada tidak jauh di lingkungannya Aries, walaupun Aries mampu mengendalikan chaos tersebut. Mereka paham itu, sehingga sebenarnya mereka juga ingin membantu, tapi mereka tidak bisa membantu karena energi chaosnya itu menghalangi antara core-nya Aries dengan orang-orang yang menyayangi dirimu. That's maybe the explanation. Dreams-nya adalah situasi ini untuk segera selesai, tapi nggak bisa selesai karena tadi ya, saya pikir ini tadi sama. Jadi Aries masih obsesi bahwa ini harus diselesaikan dulu sebelum saya melangkah ke situasi berikutnya. Tapi kok nggak selesai-selesai. Jadi proses penyelesaian sesuatu dan mulai sesuatu yang baru itu prolong, lama banget gitu. Karena bolak-balik di situ, di area itu terus, nggak selesai-selesai. Karena sebenarnya memang Aries sendiri masih belum bisa melihat mana yang worth it untuk dilakukan. Tadi pertanyaannya adalah untuk Aries yang punya pasangan. Tapi saya melihat bahwa mungkin Aries yang single itu jauh lebih mudah karena komplikasinya lebih sedikit. Ketika kita punya ambisi dan tidak ada orang yang punya shared interest di situ, maka orang yang bersangkutan itu akan lebih leluasa melangkah dibandingkan dengan orang yang sudah berada di dalam satu konteks tertentu, termasuk di dalam organisasi. Jadi kalau Aries berada di organisasi, seperti he or she has a mind of his or her own. Sementara organisasi tersebut, perusahaan tersebut punya misi yang agak beda, sehingga bolak-balik Aries itu keantem sama mungkin human resource-nya, keantem sama atasannya, keantem sama, tapi bukan berarti mereka ingin melepaskan Aries, karena saya melihat Aries juga punya kontribusi yang besar terhadap organisasi ini, termasuk mungkin label utama atau jiwa utama dari organisasi ini adalah Ariesnya sendiri. Seperti itu yang saya lihat. Jadi tidak mungkin dilepas, tapi somehow nabrak kiri kanan. Ini terutama yang ada kaitannya dengan pihak lain. Kalau yang soliter, yang mandiri, yang memang bekerja untuk diri sendiri, semua chaos itu jadi tidak terlalu membebani Aries. When it's hard to be kind, that's when it's most needed. Jadi memang kalau buat Aries yang udah sampai ubun-ubun ya, rasanya cemasnya, tekanannya, dan sangat mudah untuk menjadi seperti ini, because this is you become now, ya. Kamu sekarang seperti ini. Kalau sangat sukar berarti itu yang sangat dibutuhkan, dan ini seperti diingatkan lagi untuk Aries. Jadi kalau memang rasanya kepengen ngamuk, kepengen marah, kepengen memastikan semua berjalan sesuai dengan keinginanmu, apapun harganya. Tadi penggambarannya adalah seperti tadi udah hilang ya, sorry. Tadi seperti gambar distorted maskulin, maka ini memang adalah waktunya untuk menjadi maskulin yang lebih tenang lagi. When it's hard to be kind, that's when it's most needed. Jadi ini dibutuhkan kebaik-hatian darimu dan mungkin juga dari orang lain. Jadi ketika kita tidak mengedepankan tension, jadi kita membuat situasinya menjadi lebih ringan, lebih light, lebih happy. Ada beberapa teknik ya, dan mungkin bisa dilakukan dengan beberapa teknik tersebut. Saya tidak akan sebutkan secara detail di sini, tetapi ada misalnya team building, apapun ya. Terus kalau di dalam keluarga misalnya tamasya bersama atau melakukan sesuatu bersama, dinner bersama, something like that makes you happy, ya lakukanlah, karena itu adalah salah satu gesture ya, bentuk sikap.
ekspresi dari kebaik-hatian, dari rasa cinta, itu sepertinya yang harus dikedepankan. Dan mungkin buat Aries yang single juga is okay untuk merayakan semua sendiri, bisa dengan teman, bisa juga sambil chat dengan teman yang biasa kerja. Kapan nih kita ngopi-ngopi, padahal ngopinya di depan Zoom tapi sambil membawa kopinya sendiri. Just be happy like that. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.